Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Mulai hari ini Bang Junet akan upload tiap hari, jadi sanak sabradaan tetap stay di channel Bang Junet. Film ini bermula ketika seorang agen Amerika yang merebut sebuah chip kontrol peledak. Ketika ia berhasil merebutnya, para penjahat mengejarnya. Kemudian agen itu lari dan memasuki sebuah pesta, yang ternyata pesta itu adalah markas penjahat tersebut. Ia tertangkap dan tewas ditembak. Tapi sebelum tewas, ia sempat mengirim beberapa data ke markas NSA. Lanjut ke Amerika, di markas agen NSA, di sana ada para intelijen mengatakan kalau itu bukan bagian dari rencana. Ketika agen mereka ditembak dari belakang oleh kelompok anarkis 99. Lalu Mr. Gibbon datang dan mengatakan kalau mereka harus mencoba sesuatu yang baru dengan merekrut penjahat untuk menjadi agen mereka. Kembali ke California, di sana seorang bernama Xander Cage berniat mencuri sebuah mobil sport dengan menyamar sebagai penjaga mobil. Ia berhasil mencuri mobil itu dan membawanya ke tempat teman-temannya yang sudah menunggu. Sesampainya di sana, mobil itu dipasangi beberapa kamera. Ia membuat sebuah video di mobil itu. Lanjut, Cage membawa mobil itu dan beberapa polisi mengejarnya. Karena yang ia curi itu adalah mobil senator negara bagian California. Dia melakukannya sebagai peringatan untuk senator tersebut kalau dia sedang berada di zona Xander. Lanjut, polisi mengepung Cage di jembatan. Akan tetapi, Cage dan teman-temannya sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian Cage melompati jembatan dengan mobil itu dan langsung mengeluarkan parasut. Setelah Cage mendarat, sudah ada teman-temannya yang menunggu dan langsung kembali ke markas mereka. Di markas, teman-temannya merayakan keberhasilannya dengan pesta. Thank you. What is up with that crazy Video game. Saat menikmati pesta, ledakan terjadi, yang ternyata mereka semua sudah dikepung oleh polisi. Tetapi para polisi itu hanya menangkap Cage dengan menembakkan obat bius yang membuatnya pingsan selama 12 jam. Keesokan harinya, setelah tersadar, ia kebingungan dan bertanya kepada pelayan, bagaimana ia bisa berada di sana. Pelayan itu menjawab kalau ada 2 orang besar meninggalkannya 10 menit yang lalu. Kemudian Cage merasa pelayan itu bertingkah ketakutan saat melihat 2 orang yang berada di dekatnya, yang ternyata 2 orang itu adalah perampok. I said you got a problem. Tiba-tiba seseorang bertepuk tangan. Orang itu adalah Gibbons. Dia sangat senang dengan kemampuan Cage dalam menganalisis situasi di mana Cage dapat mengetahui kalau kejadian di kafe itu adalah tipuan. Gibbons menawarkan pada Cage untuk menjadi agen Amerika selanjutnya. Namun Cage menolaknya. Dan sekali lagi, Cage dibuat pingsan selama 12 jam. Ketika tersadar, Cage sudah berada di dalam pesawat dan melihat 2 orang bersamanya. Pesawat itu mendarat di Kolombia. Cage dan 2 orang lainnya diturunkan secara paksa di landasan. Let's do that again. Lanjut, mereka bertiga berjalan kaki dan menemukan beberapa orang sedang memetik tanaman kokain. Anehnya, para pemetik itu malah berlarian setelah melihat kelompok Cage. Lanjut, datanglah sekelompok orang bersenjata. Cage mengira kalau sekelompok orang itu adalah anak buah Gibbons. Namun kali ini ia salah. Kelompok orang itu adalah anak buah seorang bandar narkoba. Cage dan 2 temannya pun ditangkap. Malam harinya, Cage sadar dengan tangan terikat. Setelah itu masuk seorang bos narkoba. Cage melihatnya masuk langsung tertawa karena penyiksaannya itu tidak menandakan kalau dia adalah seorang bos. Bos narkoba itu marah dan ingin membunuh Cage. Namun Cage dengan sigap menangkis serangannya dan melepaskan ikatan tersebut. Saat itu juga beberapa helikopter datang dan menembaki mereka semua. Satu teman Cage tertembak, lalu dia membawanya keluar untuk bersembunyi. Cage mencari mobil agar mereka bisa kabur dari sana, namun semua mobil yang ada di sana telah hancur karena ditembaki oleh helikopter.
Cake melihat sebuah motor, ia langsung mengendarainya. Namun para polisi mengira kalau Cake adalah bandar narkoba itu dan mengejarnya. Cake terus mengendarai motor itu untuk menjemput temannya yang tertembak. Setelah sampai di sana, tentara sudah mengepung dan menangkapnya. Esok harinya, Cake kembali sadar bahwa yang menangkapnya itu adalah orang-orang Gibbons. Gibbons mengatakan kalau ia berhasil melewati ujian tersebut dan akan menjadikannya seorang agen. Lanjut, Gibbons menawarkan sebuah misi untuk mendekati seseorang dan mencari tahu tentangnya. Cake lalu diberi dua pilihan, menerima misi itu atau masuk penjara. Setelah agak bimbang, Cake memilih untuk menerima misi. Lanjut, Cake menuju Republik Ceko menggunakan pesawat. Sampainya di sana, ia dijemput duo Ipan. Maksudnya dua orang yang menjemput Cake, mereka berdua bernama Ipans. Cake lalu dibawa untuk bertemu polisi rahasia Ceko yang bernama Milan Sopa. Di sini, Milan mencoba bertingkah sebagai bos untuk menakuti Cake. Namun si Milan salah sasaran, keberaniannya jauh di bawah Cake. Malam harinya, mereka berdua berjalan menuju sebuah klub malam. Di sana, Milan Sopa menunjukkan kalau ada kelompok anarki 99 dan juga sang bos bernama Yorgi. Setelah mengetahui itu, Cake langsung mendatangi Yorgi dengan sengaja memberitahu kalau Milan adalah polisi Ceko agar ia bisa mendekati Yorgi. Dan Milan pun diusir dari klub itu. Cake mencoba mendekati Yorgi dengan sebuah bisnis. Ia mengatakan kalau ia hanya ingin membeli banyak mobil dari Yorgi. Setelah mengetahui namanya Xander Cake, semua orang senang karena adik Yorgi pengagum berat Cake dari setiap aksi ekstrimnya. Yorgi menyuruh anak buahnya untuk mencarikan mobil yang diinginkan Cake. Setelah itu, mereka melanjutkan pestanya. Keesokan harinya, Gibbons menghubungi Cake, menanyakan tentang mobil itu. Namun di sini Cake hanya menjawab kalau dia sudah mendapatkan data dan rekeningnya. Lanjut, Cake mengatakan kalau misinya sudah selesai dan akan segera pulang. Tetapi Gibbons ingin ia melanjutkan untuk mengetahui tentang Yorgi lebih dalam dan mengirimkan orang untuk membantunya dengan paket penjagaan. Setelah melakukan misi itu, ia baru bisa pulang. Dengan kesal, Cake berkata, "Jika kau mengirim orang untuk menyelamatkan dunia, pastikan mereka suka dengan caranya." Lanjut, Cake bersama Milan menuju kantor polisi Ceko dan bertemu agen Toby. Kemudian agen Toby memperlihatkan barang-barang berupa pistol multifungsi dengan semua peluru yang berbeda-beda. Ia juga memberikan teropong mata elang kepada Cake yang bisa menembus tembok. Terakhir, ia memperlihatkan penemuan barunya, yaitu lem peledak. Kembali ke markas Yorgi, ia telah menemukan semua mobil yang diminta Cake. Cake juga ada di sana dengan Milan yang bersembunyi di atap untuk merekam percakapan mereka. Kemudian, Yorgi mengundang Cake untuk menghadiri pesta besar di klub malamnya dan memperlihatkan mobil terakhir milik Cake. Namun tanpa disengaja, Milan memecahkan kaca atap tersebut. Yorgi yang mengetahui hal itu, ia berpikir kalau yang berada di atap itu adalah orangnya Cake. Akan tetapi, Cake juga berpikir sebaliknya kepada Yorgi agar penyamarannya tidak terbongkar. Lalu mereka berdua mengejar Milan bersama untuk membunuhnya. Namun, Cake menembak Milan dengan peluru yang hanya membuatnya pingsan. Singkat cerita, Yorgi membuat sebuah pesta besar di klubnya. Cake tetap mencari tahu tentang Yorgi dengan menanyakan kelompok anarki 99. Yorgi mengatakan kalau mereka sudah menjalankan anarki 99 sejak tahun 1999. Mereka meninggalkan tentara Rusia karena banyak rekan mereka tewas dalam pertempuran. Untuk menghormati rekan mereka yang tewas itu, mereka menyebut diri mereka sebagai anarki 99. Di sini, sesaat Cake sempat merasakan manisnya kecupan Yelena. Singkat cerita, akhirnya Yorgi membawa Cake ke markas terbesarnya. Kemudian Cake memperhatikan penjagaan di tempat itu dengan teliti. Lanjut, Yorgi menyuruh Yelena untuk menunjukkan kamar Cake agar dia bisa beristirahat. Di kamar, Cake sudah disambut oleh semongko barbar.
Setelah pagi tiba, Cake keluar kamar. Melihat rumah itu kosong, Cake mencari tahu apa yang ada di luar sana. Namun di sana ia melihat Yelena masuk ke dalam dan memotret sebuah berangkas. Ia langsung mendatanginya. Yelena terkejut ketika melihat Cake. Cake mengetahui kalau Yelena adalah agen yang menyamar. Cake juga mengatakan kalau polisi yang ditembaknya itu tidak tewas. Selanjutnya, ia hanya mengajak Yelena makan berdua di sebuah restoran. Di sisi lain, ada orang misterius yang menelpon Yorgi dan memberitahu kalau Cake adalah agen Amerika. Lanjut, Cake dan Yelena mengobrol di restoran. Yelena bertanya tentang polisi itu. Cake menjawab kalau ia adalah agen Amerika. Yelena hanya tertawa dan tidak percaya dengan penampilannya bahwa dia adalah seorang agen. Tidak lama setelah itu, Yelena mendapatkan telepon dari Kirill. Ia memberitahu Yelena kalau Cake adalah agen Amerika. Setelah mengetahui itu, Yelena menginginkan sesuatu dari Cake. Ia meminta kekebalan dari penuntutan suaka di Amerika dan kewarganegaraan. Kemudian Cake juga meminta sesuatu dari Yelena. Ia perlu tahu lebih banyak tentang Anarki 99. Yelena mengatakan kalau Cake sudah mengetahui semuanya, kecuali di ruang bawah tanah. Yelena juga belum mengetahui apa yang ada di sana, karena dia tidak diizinkan masuk. Lanjut, Yelena memberitahu Cake kalau Yorgi sudah mengetahui kalau dia adalah agen Amerika. Di luar restoran itu, Kirill sedang menunggunya dengan senapan. Kemudian, Cake dengan keahliannya merencanakan pelariannya dengan berpura-pura berkelahi dan memukul Yelena. Setelah itu, dia pergi dari sana. Kirill terus menembakinya, namun Cake berhasil lolos menuju mobilnya. Saat akan memasuki mobil, Cake diculik oleh orang suruhan Gibbons. Kemudian, Gibbons memberikan sebuah tiket untuk pulang, karena penyamarannya sudah terbongkar. Gibbons mengatakan kalau Cake sudah tidak berguna. Dia akan mengirim tim penyapu untuk memusnahkan Anarki 99. Saat itu, Cake tidak terima karena diremehkan oleh Gibbons. Harga dirinya bagai terinjak-injak. Malam harinya, Cake pergi sendiri memasuki markas Yorgi tanpa sepengetahuan Gibbons dengan cara mendaki tebing. Setelah sampai, ia lalu memasang bom tempel di semua mobil dan motor. Sesaat kemudian, Cake melihat Yorgi dan Yelena memasuki ruang bawah tanah. Cake menembak penjaga dan langsung mengikuti masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan tersebut, Yelena melihat sebuah kapal. Yorgi mengatakan kalau itu hanya sebuah kapal selam bertenaga surya dan menjadikannya sebuah bisnis. Kembali di posisi Cake, dia sedang berada di luar bersebelahan dengan pembuatan kapal selam tersebut. Ia lalu mengeluarkan teropong mata elang dan teropong itu bisa menembus tembok. Ia bisa melihat apa yang dilakukan di ruangan sebelah. Cake melihat ada banyak orang yang sedang membuat sebuah kapal. Kembali ke dalam ruangan itu, para ilmuwan berhasil membuat roket dengan ramuan yang akan membunuh siapa saja ketika menghirup asapnya. Lalu seorang ilmuwan memberikan alat kontrol itu kepada Yorgi. Selanjutnya, Yorgi dan Yelena beserta anak buahnya memasuki ruangan tertutup dan langsung meluncurkan roket itu di sana. Setelah roket itu meledak, percikan ramuan itu menjadi asap, dan semua para ilmuwan yang menghisapnya tewas. Cake terkejut melihat semua itu. Tiba-tiba, dua anak buah Yorgi mengetahui keberadaan Cake. Mereka bertiga bertarung, namun salah satu anak buah Yorgi berhasil menekan tombol peringatan. Yorgi yang mendengar itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa penyusup tersebut. Setelah keluar, Cake kabur menggunakan motornya. Cake berhasil lolos dengan melompati gerbang. Melihat Koila mengejarnya, Cake langsung meledakkan semuanya. Setelah itu, Cake kembali ke tempatnya. Setelah sampai, ia melihat kalau Milan sedang menunggunya. Ternyata Milan berkhianat menjadi anak buah Yorgi. Dia ingin membunuh Cake. Tiba-tiba ada sebuah tembakan dari luar yang menewaskan Milan. Ternyata yang menembak itu adalah Yelena dan Ipans. You want to tell me what? Setelah itu, Cake menelpon Gibbons dan memberitahu tentang kapal selam itu. Gibbons menjelaskan kalau kapal itu adalah ramuan yang bisa membunuh jutaan orang. Sekali lagi, Gibbons menyuruh Cake untuk pulang. Cake lalu mengatakan bagaimana dengan suaka Yelena.
Gibbon mengatakan kalau ia tidak berwenang untuk memberikan suaka kepada Yelena. Gag langsung menutup telepon dan pergi keluar. Lalu bertanya kepada Yelena, kapan Yorgi meluncurkan kapal itu? Ia menjawab secepatnya. Di sini Yelena mencoba menghentikan Gag, karena dia menganggap yang dilakukan Gag adalah misi bunuh diri. Karena Yorgi memiliki senjata dan pasukan. Gag lalu berkata, selama ini aku telah mempertaruhkan hidupku untuk alasan bodoh. Dan kali ini adalah yang pertama paling masuk akal. Menyelamatkan banyak nyawa. Malam itu, Gag mendatangi agen Toby agar ia mempersiapkan semua senjata yang dibutuhkan. Esok harinya, mereka menyusun rencana agar Gag bisa masuk ke dalam markas Yorgi. Lanjut, mereka berangkat dengan pesawat. Setelah tiba di pegunungan salju yang dekat dengan markas Yorgi, Gag melompat dengan ski di kakinya. Di markas, anak buah Yorgi melihat seseorang meluncur dari kejauhan dan memberitahu yang lainnya. Mereka semua lalu mengejar Gag menggunakan motor salju. Di sisi lain, Gag berhenti di sebuah tebing. Untuk memanjakan adrenalin, Gag meledakkan salju di atasnya, sedangkan ia terus meluncur ke bawah. Semua anak buah Yorgi berputar karena melihat longsoran salju. Namun mereka semua terlambat dan tertindih longsor tersebut. Sedangkan Gag juga ikut terkena longsor itu, namun dia berhasil selamat. Setelah Gag keluar dari salju, anak buah Yorgi muncul dan menangkapnya. Gag langsung dibawa ke markas Yorgi. Ternyata, Yorgi sudah mengetahui tentang penyamaran Yelena. Di sini, Yorgi mengatakan tujuannya, yaitu untuk memusnahkan setiap kota, memusnahkan setiap negara, dan memusnahkan setiap pemerintah. Hingga yang ada hanya kebebasan, dan dia akan menjadi pemimpinnya. Setelah bercerita, Yorgi ingin membunuh Gag dan Yelena. Namun sebuah ledakan terjadi, yang ternyata banyak polisi mengepung tempat tersebut. Lanjut di dalam markas, terjadi tembak-menembak antara mereka bertiga. Yorgi meminta Kirill untuk melindunginya, agar dia bisa mengaktifkan kapal yang membawa bom kimia tersebut. Mereka terus mengejar Yorgi, namun Yorgi berhasil mengaktifkan kapal itu dan meluncurkannya ke sungai. Di sana, mereka berhasil dihadang oleh Kirill yang sedang bersembunyi. Dia menembaki semua orang. Saat itu, Gag berpikir untuk menembakkan roket pencari panas, karena ia tahu bahwa Kirill adalah perokok. Lanjut, setelah Yorgi meluncurkan kapal itu, ia juga kabur menggunakan kapal lain. Namun, Gag menembakinya. Hingga kapal Yorgi menabrak bebatuan dan meledak. Yorgi tewas di tempat. Setelah itu, Gag mengejar kapal itu menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, ia menemukan senjata panah dengan tali. Gag menembakkan senjata itu ke arah kapal. Dan ia berhasil mengikuti kapal itu menggunakan parasut. Tidak lama setelah itu, Gag turun ke atas kapal. Saat Gag ingin menghentikan kapal itu, dia bingung tombol mana yang harus ditekan. Karena salah tekan, Gag malah menekan tombol untuk meluncurkan roket itu. Di saat sudah tidak ada cara lain, Gag mencoba keberuntungannya dengan membalik roket itu, agar roket meluncur ke dalam air. Karena ramuan itu tidak akan berfungsi jika meledak di dalam air. Di sini, Yelena mengira kalau Gag tewas dalam ledakan itu. Lalu, Gibbons menghampirinya dan mengatakan kalau Yelena bisa pergi ke Amerika karena dia sudah berjanji pada Gag untuk memberinya suaka. Namun, Gag yang dikira mati ternyata berhasil selamat. Yelena pun tersenyum bahagia. Ending yang sangat wow. Jadi kawan, jika kalian merasa hidup kalian penuh dosa dan kesalahan, cobalah untuk melakukan satu kebaikan dengan ikhlas. Percayalah, setelahnya kalian akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Baiklah kawan, aksi Triple X akan berlanjut di sequel selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Junet. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini.
Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video terbaru di channel ini diupload. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Junet.